Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan keberkahan dalam setiap langkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Abu Nawas sering membuat Baginda Raja pusing 7 keliling, bukan karena kejahatannya, tetapi karena kecerdikannya yang tak ada tandingan. Berkali-kali berbuat salah, berkali-kali pula dia lolos dari hukuman. Tapi kali ini tampaknya nasib berkata lain. Suatu malam, para prajurit menangkap Abu Nawas sedang minum arak di belakang taman kerajaan. Tentu saja ia langsung digelandang ke hadapan Baginda Raja. "Abu Nawas," seru Baginda Raja, "sudah berapa kali kau berjanji tak akan mengulangi, tapi nyatanya kau tetap saja bandel. Selama ini aku sudah berbaik hati sama kamu. Aku sengaja meloloskanmu dari hukuman karena kamu selalu berjanji tidak akan mengulangi. Tapi kali ini sudah tidak bisa ditolerir. Apapun alasanmu, kamu tetap akan saya hukum," ucap Baginda Raja. Sementara Abu Nawas hanya terdiam, kepalanya tertunduk, tak berani menatap. Penasihat istana maju dan berkata, "Baginda, bagaimana kalau Abu Nawas dihukum dengan minum minyak panas, biar dia kapok betul?" Raja mengangguk. "Bagus, hukuman itu pas untuk orang keras kepala seperti dia." Abu Nawas langsung pucat. "Ampun Paduka, minyak panas ini bisa membakar perut hamba bisa mati. Itu memang tujuannya Abu Nawas, biar kau jera," bentak raja. "Besok pagi datanglah ke istana, jalani hukumanmu." Abu Nawas pun pasrah, tak bisa berbuat apa-apa. "Kalau itu memang sudah keputusan Paduka, saya terima dengan berat hati. Tapi sebelum saya menjalani hukuman, izinkan saya menemui istri dan anak-anak saya untuk berpamitan," ujar Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja terdiam. Ia heran dengan kata-kata Abu Nawas berpamitan. "Maksudnya bagaimana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja heran. "Begini Paduka, apabila minyak mendidih masuk ke dalam perut, bukan hanya lidah dan bibir saja yang akan melepuh, tapi semua organ tubuh di dalamnya juga ikut melepuh. Tidak menutup kemungkinan saya akan mati saat itu juga," jelas Abu Nawas. Sontak Baginda Raja terkejut. Ia tak menyadari akan hal itu. "Kasihan juga Abu Nawas, tapi masa saya harus menarik kembali ucapan saya itu? Tidak mungkin. Nanti martabat saya sebagai raja akan jatuh," pikir Baginda Raja. "Baiklah Abu Nawas, saya penuhi permintaanmu. Sekarang juga kamu pulang, tapi besok kamu harus sudah di sini," titah Baginda Raja. Abu Nawas pun pulang ke rumah dengan wajah murung. Di hadapan istri dan anak-anaknya, ia menceritakan semuanya. Tangisan pecah, istrinya sampai bersimpuh sambil berkata, "Mengapa Baginda Raja setega itu? Minyak panas itu sama saja hukuman mati." Namun Abu Nawas hanya berkata lirih, "Sudahlah, jika ini memang sudah takdir, tolong ikhlaskan kepergianku." Tapi siapa sangka malam itu, saat semua tertidur dalam kesedihan, Abu Nawas tidak tidur. Ia menatap langit sambil memikirkan rencana. Tiba-tiba ia berkata, "Wahai istriku, apakah masih ada makanan? Aku lapar sekali." "Iya, ada gorengan tadi, tapi minyaknya sudah aku simpan. Soalnya masih panas. Baru setengah jam lalu aku matikan apinya." Abu Nawas langsung menoleh. "Masih panas, tapi nanti juga dingin." Wah, senyum licik pun muncul di wajahnya. "Aku tahu apa yang harus aku lakukan." Tapi Abu Nawas sengaja tidak memberitahu istrinya, sebab ia tidak ingin rencananya menjadi berantakan. Setelah menjelang pagi hari, Abu Nawas mengumpulkan para tetangganya. Ia memberitahu mereka bahwa dirinya hari itu akan dihukum mati, dan ia meminta agar para tetangganya ini ikut bersamanya ke istana.
Berita mengejutkan itu tentu saja membuat mereka kaget. Mereka tak menyangka Baginda Raja setega itu kepada Abu Nawas. "Kamu kan dekat dengan Baginda Raja, kenapa kamu tidak meminta ampun darinya?" tanya mereka. "Biarlah, nasi sudah menjadi bubur. Lagian Baginda Raja juga tidak akan mencabut ucapannya," terang Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana dengan didampingi keluarga dan para tetangga. Melihat kedatangan Abu Nawas bersama orang banyak, Baginda Raja pun bertanya, "Hai Abu Nawas, kenapa kau membawa orang banyak sekali? Apakah hendak melawanku?" "Maaf Paduka, mereka hanya ingin mengantar kepergianku. Barangkali ini adalah hari terakhirku." Raja hanya mengangguk. "Baiklah, siapkan minyak panasnya." Prajurit pun membawa bejana besar berisi minyak yang baru saja mendidih. Asapnya mengepul, aromanya menusuk hidung. "Minumlah Abu Nawas," perintah raja. Abu Nawas menangkupkan tangan. "Ampun Paduka, sebelum saya menjemput ajal, izinkan saya berpamitan satu persatu pada keluarga dan para tetangga saya." Raja melirik jam pasir. "Ya sudah, cepat." Abu Nawas lalu mulai drama. Ia memeluk istrinya dengan tangisan palsu, mencium anak-anaknya satu persatu, lalu pamit ke tetangga kiri kanan, depan belakang. Bahkan ia sempat memberikan wejangan singkat kepada keponakan tetangganya. Orang-orang yang hadir pun ikut bersedih. Tak terasa air mata Baginda Raja juga ikut menetes. Sebenarnya Baginda Raja tidak tega, tapi ia tak mungkin membatalkan hukuman. Sang istri begitu erat memeluk Abu Nawas, seakan-akan tidak ingin berpisah. Lalu Abu Nawas menghampiri satu persatu tetangganya. Ia menyampaikan permintaan maaf dan berpamitan karena banyak tetangga yang ikut hadir. Tentu saja memakan waktu yang cukup lama, hingga minyak yang tadinya panas mengepul kini sudah tak lagi berasap. Akhirnya Abu Nawas berdiri dan berkata, "Paduka, saya sudah siap." Dengan perlahan ia mengambil bejana dan menenggak minyak itu sampai habis. Semua menahan nafas, tapi anehnya Abu Nawas tidak apa-apa. Raja kaget. "Hei, bukankah itu minyak panas?" Abu Nawas tersenyum. "Benar Paduka, minyak ini tadinya panas, tapi karena saya terlalu sibuk berpamitan, kini sudah dingin. Paduka hanya memerintahkan saya untuk meminum minyak panas. Tidak disebutkan waktunya kapan harus diminum." Raja melongo lalu menepuk jidat. "Kau ini memang licik luar biasa." Akhirnya Abu Nawas pun bebas dari hukuman dan pulang bersama rombongan pengantar yang kini malah jadi konvoi kemenangan. Ia tertawa sambil berkata, "Ingat, bukan kekuatan yang menyelamatkan, tapi akal sehat dan sedikit drama." Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini, jangan berburu-buru marah dan jangan sepelekan orang cerdik. Kadang yang terlihat lemah justru bisa membalikkan keadaan hanya dengan akal dan waktu yang tepat. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Teman Mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.